Telah lama pimpinan partai menebar baliho yang mengarah kepada pencalonan presiden 2024. Dan beberapa kelompok masyarakat pun mengatasnamakan relawan seorang yang disebut-sebut sebagai bakal calon presiden 2024. Apakah ini merupakan gejala membaiknya partisipasi masyarakat dalam nominasi presiden? Kita tidak melihat perubahan ke arah itu. Karena pengalaman kita menunjukkan siapa yang akan diusung oleh partai atau koalisi partai sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan partai politik, bahkan ketua umum partai politik. Tentu kita masih ingat fragmen yang terjadi pada 2019 ketika seseorang yang digadang-gadang akan mendampingi salah satu calon presiden harus menunggu sampai akhir penantian dan yang terbukti jadi bukan dia. Apakah kita akan terus menjalani fragmen seperti ini? Saya khawatir tidak akan ada perubahan. Dan mungkin ada pimpinan partai politik mengatakan, kamu jangan sok tahu tentang bagaimana cara kita memilih bakal calon presiden. Karena terbukti apa yang kita putuskan menjadi pemenang. Kita ingin ingatkan, wahai Bung, jangan pernah sekali-kali menilai proses pengambilan keputusan dari hasilnya. Karena banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan. Jangan sampai kita dicap berpikiran seperti BO-nya Jalaluddin Rumi ketika dia ngoceh dan membuat marah pemiliknya lalu dipukul kepalanya hingga botak dan dia tidak bisa bicara beberapa bulan. Sampai suatu hari ada seorang yang lewat di depan tokonya dan terlihat oleh BO lalu dia berteriak, "Wahai botak, kesalahan apakah yang kau lakukan hingga membuat tuanmu marah dan memukul kepalamu hingga botak?" Beliau mengira setiap kebotakan disebabkan oleh kesalahannya dan pukulan sang pemilik toko. Mungkin pula ada yang berdalih, mengapakah kita harus mempersoalan pemilihan calon presiden? Bukankah tidak ada satupun pasal yang mengharuskan kita melakukan nominasi kandidat secara terbuka? Betul. Tetapi Anda tidak akan lupa bahwa tidak semua kebajikan tertuang di dalam pasal-pasal undang-undang. Kalau kita kembali kepada kesejatian demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sejatinya kemeriahan, antusiasme, dan keinginan rakyat menominasikan seseorang tidak dibajak oleh pimpinan partai politik atas nama kedaulatan partai. Betul, apapun boleh dilakukan oleh partai politik melalui permusyawaratan. Tetapi etika Pancasila mengajarkan setiap keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Lantas mengapa ribuan orang dihimpun di dalam partai politik? Kalau bukan untuk didengar suaranya, disalurkan aspirasinya, dan dibimbing ke langkah yang benar tentang pemikiran berbangsa dan bernegara. Jangan sampai jadikan partai politik sebagai kedok untuk menggembalakan kehendak ketuanya. Dan jangan sampai jadikan rakyat sebagai stempel untuk mensahkan keputusan yang diambil oleh seseorang yang bernaung di dalam partai politik. Kita ingin mengetuk nurani pimpinan dan aktivis partai politik untuk mengambil langkah cerdas pemuliaan suara dan kehendak masyarakat agar jangan sampai demokrasi kita tanpa rakyat atau demokrasi tanpa demos. Dan kita pun berharap kepada media untuk memperbanyak liputan khusus tentang sosok-sosok yang layak memimpin republik ini sehingga menjadi peta kekuatan sekaligus alternatif pandangan di luar survei. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.